Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sifat malu? Malu atau haya adalah sifat yang memelihara lisan dari ucapan tidak terpuji, serta menjaga diri dari perbuatan tercela. Sifat malu merupakan ciri khas akhlak orang beriman. Mari pahami pengertian sifat malu ini menurut Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, terdapat 99 bahagian tarikan pada wanita berbanding lelaki. Lalu, Allah karuniakan ke atas mereka sifat malu. Hadis riwayat Baihaq. Salah satu ciri kemuliaan wanita terletak pada sifat malu yang kuat dalam dirinya. Lalu, apa itu malu? Bagaimana menjadi malu? Dan saat apa harus merasa malu? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Menurut ulama, seperti Al-Junaid menyatakan, karena melihat berbagai macam karunia dan melihat keterbatasan diri sendiri, maka di antara keduanya muncul suatu keadaan yang disebut malu. Hakikatnya adalah akhlak yang mendorong untuk meninggalkan keburukan dan mencegah pengabaian dalam memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kitab Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Malu sekarang sudah semakin mahal nilainya. Ibarat dalam urusan jual beli, barang yang sangat sulit diperoleh semakin melambung tinggi harganya. Malu dalam diri seseorang semakin sulit ditemui karena kurangnya iman dalam diri, sehingga manusia semakin bebas melakukan apa saja yang diinginkan. Rasulullah SAW bersabda dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW baginda bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya di antara perkataan nubuah pertama yang diketahui manusia adalah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Karena hilangnya sifat malu ini, maka semakin hari semakin banyak timbul berbagai gejala sosial melibatkan kaum wanita. Seperti pertama, pembuangan bayi tidak akan terjadi sekiranya wanita itu malu untuk bersama seorang lelaki yang bukan mahramnya. Kedua, lari dari rumah di kalangan wanita tidak mungkin timbul jika wanita itu ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena durhaka kepada orang tuanya. Ketiga, mempertontonkan aurat yang terjadi di kalangan wanita tidak mungkin dapat dilihat sekiranya wanita itu malu. Ibarat malunya anak Nabi Syuaib untuk pergi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 25 yang berbunyi, salah seorang anak perempuan Nabi Syuaib alaihissalam berjalan untuk menemui Nabi Musa dengan penuh rasa malu. Perumpamaan biasa yang kita dengar antara buah yang masak renum cantik dan berseri-seri dan buah yang telah rusak, busuk dan dimakan ulat. Mengapa demikian? Sudah tentu karena buah yang masak renum cantik dan berseri-seri itu datang dari Tuhan yang senantiasa menjaga buah tersebut, dibalut dengan kain, disiram dengan air yang cukup, ditepis dari ulat dan lalat yang ingin datang mengganggu. Sedangkan buah yang buruk itu dibiarkan begitu saja tanpa ada perlindungan. Begitulah ibaratnya sifat malu yang ada dalam diri seorang wanita. Secara tidak langsung akan terangkat martabat dirinya. Malu pada wanita tidak mencegahnya keluar untuk menuntut ilmu agama.
Inilah yang dikatakan malu yang tepat pada tempatnya. Malu yang menebal dalam diri tidak sampai menjadikan seseorang wanita itu terkurung di dalam rumah tanpa mengetahui keadaan dunia luar dan isu terkini, atau lebih buruk lagi, menjadi bodoh dengan berada di rumah saja. Buktinya, bukti pertama datang dari Ummul Mukminin yang pertama, Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Khadijah seorang pebisnis yang kaya raya. Mana mungkin Khadijah menjadi kaya tanpa beliau keluar untuk berdagang, tetapi dengan diiringi perasaan malu untuk menjaga setiap tindak tanduknya. Bukti kedua adalah Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau adalah satu-satunya wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin Aisyah radhiyallahu anhu menjadi wanita yang begitu cerdas tanpa beliau keluar dari rumah untuk menuntut ilmu. Lihat pula kesungguhan para wanita atau sahabiah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sayyid Al-Khudri berkata, seorang wanita berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang lelaki beruntung karena selalu mendapat tazkirah darimu. Kami minta satu hari untuk kamu khususkan kepada kami bagi menyampaikan ilmu yang telah engkau ajarkan." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berhimpun pada hari sekian-sekian." Kami pun berhimpun pada hari yang telah ditetapkan Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka apa yang telah diajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh sahabiah yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di antaranya: 1. Nusaibah radhiyallahu anhu, dengan keberaniannya ikut berjihad menentang musuh. 2. Rufaidah al-Aslamiyah, merawat seorang lelaki yang cedera dalam peperangan. 3. Asma binti Abu Bakar yang mengantar makanan pada Rasulullah SAW dan ayahnya dalam peristiwa hijrah. 4. Kaulah yang menegur Khalifah Umar di tempat umum. Mana mungkin semua contoh ini dapat kita dengar andai kata mereka tidak meletakkan sifat malu itu pada tempatnya. Sifat malu haruslah disertai dengan akhlak beriman. Sebagai penutup untuk renungan bersama, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak yang paling menonjol dalam Islam adalah rasa malu. Hadis riwayat Malik dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam bissawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam dimanapun Anda berada, jarrib wala histakun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.